Bikin foto katalog pakai medium format ratusan juta. Ini kita langsung breakdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fotografer Nyobe. Kali ini kita kembali lagi dengan tema dan judul yang cukup sangat-sangat sering ada kedengeran di antara fotografer, yaitu job-joban dapat foto katalog. Nah, kenapa sih kok bisa banyak orang yang pakai pengen foto katalog ya? Karena seiring berjalannya atau bertambahnya market ya, dan produsen itu akhirnya bikin produk-produk baru. Nah, dengan tambahan produk-produk yang tambah banyak ya, setiap harinya itu tiba-tiba muncul jaket baru, merek baru, kaos baru, desain baru. Akhirnya kebutuhan akan foto katalog itu sangat-sangat bertambah. Nah, kalau kita membahas masalah foto katalog, pasti ada yang tanya, sebenarnya foto katalog itu fotonya ditaruh di mana sih, dibuat apa sih? Nah, ini kita, sebenarnya ada yang, pengen atau awalnya sih asal-asalan tahu atau enggak ya, tapi yang jelas di video ini atau di podcast ini saya mau ngejelasin sedikit-sedikit aja. Foto katalog yang pertama adalah untuk e-commerce dan e-commerce itu yang pasti udah ujung-ujungnya jualan. Contoh, Tokopedia, Shopee, Lazada, apalagi ya banyak banget kan, Blibli dan ya e-commerce tuh banyak banget dan akhirnya mereka pengen jualan di dalamnya kan. Nah, kalau mau jualan di dalamnya kan pasti butuh foto katalognya. Nah, disinilah yang kita bahas yaitu foto ya katalog. Tuh, bahasnya kok foto katalog terus ya. Dan yang kedua, foto katalog itu juga bisa juga digunakan dan di-upload di media sosial ya. Nah, media sosial ini maksudnya adalah di-upload di Instagram, Facebook, atau WhatsApp Stories, Instagram Stories juga bisa. Nah, kalau udah jelas, foto-foto katalog seperti itu yang pertama adalah, sudah tahu fungsinya untuk digitalis ya. Di-digitalize itu berarti kan, foto-fotonya nggak perlu dicetak dan yang terakhir jangan lupa kalau punya toko offline, foto katalognya juga harus dibikin buku katalog. Berarti nggak cuman foto aja, tapi juga perlu ngedesain bukunya. Jadi kan kita harus mikir nih kalau awal-awal jadi fotografer terus mau motret katalog itu si yang punya produk harus ditanyain. Nih mau di print nggak nih, mau dicetak jadi buku nggak nih atau cuman sebatas e-commerce atau media sosial aja. Nah, itu harus diketahui dulu di awal. Kenapa kok harus diketahui? Karena itu berhubungan dengan desain atau layout ya. Karena kalau emang buku itu biasanya ada layout-layout sesuatu, layout yang memang harus di-set di awal. Contoh memang, misalnya di atas, ini ya kalau kita lihat nih di atas kepala ya atau headroom-nya itu harus banyak misalnya. Ya sebenarnya bisa sih diedit di Photoshop, tapi kan kalau kita udah ngefoto dengan headroom yang luas, setidaknya akan membantu mempersingkat, waktu bagi desainernya atau operator desain ya yang untuk ngedesain layout, magazine atau buku katalognya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin masalah foto katalog itu juga perlu ada apa sih, ups hati-hati, aduh nih kopi kayaknya jatuh-jatuh ya, ini harus diseruput dulu. Kita ngopi dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Enak banget. Nih kalau kalian lagi nonton nih atau dengerin sambil nggak ngapa-ngapain, coba deh, sambil sekarang langsung berangkat ke dapur atau kemana kek, bikin kopinya dan seruput kopinya, itu jadi enak gitu kan. Dan itu tadi balik lagi kita ke arah foto katalog, itu yang ada 2 ya sebenarnya, yang harus dijadikan prinsip kali ya, yaitu angle. Yang pertama angle. Angle ini kalau bisa kalau foto katalog jangan top angle atau low angle, jangan terlalu bawah ya, dan jangan terlalu atas juga, jangan foto katalog pakai drone lagi ya, jangan. Foto katalog itu kita pakai normal angle ya, eye level lah ya. Eye level ini bertujuan supaya kita benar-benar jelas ya, jelas. Supaya,
what I see, what I get. Jadi apa yang kita lihat, terus apa yang kita mencoba untuk beli, terus kita benar-benar dapat sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dan fotonya juga harus detail. Nah, ini kalau masalah detail ini maksudnya adalah ya banyak ya pencahayaan, terus diafragmanya juga. Jadi foto itu jangan sampai produknya itu ngelipat-lipat, maksudnya di sini pentingnya kita bawa steamer atau setrika uap ya. Jadi sebelum difoto itu benar-benar harus nggak ada yang kusut, nggak ada yang ada jahitan-jahitannya itu kayak keluar-keluar, biasanya itu di kancing, kalau ada kancing tuh ada jahitan yang suka keluar-keluar ya. Itu juga dihati-hati karena benar-benar harus jelas ya. Dan kalau kita bahas masalah foto katalog, kita juga memerlukan setup lokasi nih. Kalau lokasi ini biasanya ada outdoor, ada indoor gitu kan. Nah, foto katalog outdoor, indoor ini kayak gimana maksudnya? Kalau outdoor cari yang memang background-nya itu polos. Polos ini kayak tanpa pattern, apa sih? Jadi background-nya itu jangan sampai kelihatan ada berupa kayak image, gimana ngomong image? Janganlah background itu tiba-tiba ada pohon, tiba-tiba ada gunung, tiba-tiba ada, itu bukan foto katalog. Itu masuknya nanti foto campaign. Foto campaign entar dulu kita bahasnya, kan itu panjang banget. Jadi kalau foto katalog cari yang background atau latar belakangnya itu polos. Saya nggak bilang ngomong putih ya, tapi polos. Saya juga nggak bilang polos itu harus polos los gitu ya, tapi polos tuh kayak warna-warna solid gitu loh. Ini background saya ini background ada gambar-gambar, jadi jangan kayak gini ya. Jadi nggak jelas nih, ini saya mau pakai kaos warna hitam juga nggak jelas nanti itu kaos kok mau dijual tapi backgroundnya itu kan nggak pas. Jadi emang setup lokasi itu penting. Kalau yang paling benar menurut saya nih itu adalah foto studio. Kenapa? Karena backgroundnya kertas putih atau kain putih atau kertas atau kain yang warna lain tapi solid ya. Boleh warna biru, merah muda, hijau, mejugu hibiniu ya. Itu boleh juga sih, tapi yang solid, jangan ada garis-garis. Tergantung dari produknya. Tapi kalau saran saya sih pakai putih atau warna-warna krem gitu kali ya, itu bagus bagus banget. Nah, lalu pencahayaan nih. Nah, kalau pencahayaan kita juga jangan terlalu banyak shadow ya. Jadi kalau kita ngefoto nih biasanya suka pakai softbox. Nah, softbox itu cuman pakai satu softbox aja, tuh bisa jadi yang di belakangnya ya, yang di belakang modelnya itu bisa gelap, ada shadow-nya ya. Jadi kalau bisa janganlah cuman satu lampu setupnya, karena kalau setupnya cuman satu lampu, iya jadinya nggak foto katalog, jadinya bisa jadi foto campaign ya. Nah sebentar, campaign nanti dulu. Asik juga nih, habis ini kita bahas foto campaign berarti ya. Foto katalog berarti harus solid background dan kalau bisa putih semua. Setup untuk pencahayaannya, kalau memang foto katalognya ini benar-benar murni untuk produksinya cuman foto aja tanpa video, kalau bisa pakai flash aja. Karena kita udah pakai trigger dari kamera, langsung jepret, dan biasanya settingnya itu adalah ada lampu dari atasnya model, terus ada lampu untuk background, lalu biasanya juga ada lampu kanan kiri untuk sebelah kanan kirinya model supaya berdimensi ya. Jadi biasanya pipi supaya kelihatan, ada kayak kalau saya biasa itu highlight di sini juga, itu bagus banget. Jadi nggak sesimpel itu sih. Dan kamera dan lensa, kebetulan ini kalau saya ceritanya ini menggunakan kamera Fujifilm GFX 100S. Ini kamera yang memang detailnya gila banget, dan yang jelas kalau mau foto pakai katalog sebenarnya juga boleh sih pakai kamera-kamera yang bahkan mau pakai kamera harga 5 jutaan juga ya it's oke banget. Tapi kalau kita memakai kamera medium format Fujifilm GFX 100S ini lebih detail banget, dan ya tergantung produknya. Kalau emang produknya emang kelas premium dan international brand, jadi ada di iklannya, ada di mana-mana, bahkan di luar negeri ada billboardnya. Itu pakai medium format saya sarankan karena hasilnya benar-benar dimensinya beda ya. Nah ini dia yang perlu diketahui, diafragmanya itu pasti saya pakai 22 sampai 32 f-nya itu. Wah, kok kecil banget? Iya, ini sebenarnya saya nggak mau sampai ada bokeh sama sekali sih. Jadi harus benar-benar detail semuanya, setajam silet. Dan ya lensanya biasa saya pakai makro.
Makro kebetulan 120 milimeter makro ya, dari Fujifilm, GF, lensa GF ya, khusus untuk GFX. Sebenarnya mau pakai lensa makro dari, kamera mirrorless juga nggak ada masalah juga ya, di X-T4 juga ada lensa makro ya, jadi itu nggak masalah juga cukup. Kenapa harus makro? Kenapa nggak lensa-lensa yang normal yang biasa aja? Kalau makro itu lebih detail banget sih daripada, lensa yang biasa. Kenapa? Karena emang makro didesain khusus untuk bisa menangkap, detail dari gambar atau warna yang memang akan kita dapatkan. Jadi buat kalian yang masih masih belum punya lensa makro nggak apa-apa, rajin sedekah, rajin berbagi sama orang, nanti juga langit akan ngasih kita lensa-lensa yang mau kita dapatkan ya. Nah, jadi kalau memang foto katalog itu sebenarnya kalau saya bilang nggak terlalu rumit seperti campaign karena foto katalog itu cuman ya foto model bagian depan, angle bagian kanan dia kanan, angle bagian kiri dia kiri, dan kalau belakang jarang banget sih, ya kecuali di belakang ada detail-detail, warna atau gambar. Tapi biasanya yang belakang itu diganti dengan detail, misalnya ada kancing yang memang kancingnya itu dari mutiara atau apa, itu harus diperlihatkan atau bahkan mungkin ada detail baju yang memang mau diperlihatkan, itu bagus banget. Buat teman-teman yang sudah nonton dan kalian sudah terinspirasi langsung kepikiran mau bikin foto katalog. Nah, jangan lupa setelah nonton ini kalau kalian udah bikin foto katalog, langsung aja tetap nonton terus channel Fotografer Newbie, jangan lupa like follow, subscribe juga karena supaya bikin semangat, subscribe nambah, ada komen jadi saya jadi semakin semangat. Tapi yang langsung mau memperlihatkan di Instagram jangan lupa langsung aja follow dan tag kalau di stories atau feed tag Mochtret, Mochtret. Dan buat kalian semuanya langsung berkarya dan berkesenian dan jangan lupa upload. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.